siang Ibu. Selamat siang, silakan Mbak Sani, silakan duduk. Oke, dengan Mbak Sani ya? Iya. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik Bu, lumayan. Oke, alhamdulillah. Gimana posisi duduknya? Udah nyaman? Udah Bu. Baik, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu Rizka Nursita Fadila. Mbak Sani bisa panggil Ibu Rizka. Iya Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, Mbak Sani udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya atau ini baru pertama kali? Ini lagi baru pertama kali Bu saya konseling. Baik, jadi karena baru pertama kali, Ibu ingin memberitahu bahwa nanti ketika Mbak Sani sudah menceritakan masalah, saya jamin akan terjaga rahasianya. Kemudian nanti Mbak Sani jangan takut untuk menyampaikan semua keluh kesah yang sedang Mbak Sani alami. Nah, dalam konseling ini nanti Mbak Sani itu sampaikan aja semuanya dengan terbuka tanpa ada yang ditutupi. Nah, Ibu mau tanya, Mbak Sani hadir di sini mau konseling itu atas kemauan sendiri atau ada yang menyuruh? Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri kok Bu. Baik, jadi Mbak Sani ke sini melakukan konseling atas dasar kesukarelaan dan tidak dipaksa orang lain ya. Betul Bu. Sebelum kita bicara lebih jauh, bagaimana perasaan Mbak Sani hari ini? Saya ngerasa capek banget sih Bu hari ini. Oke, terima kasih Mbak Sani sudah mau jujur. Nanti kita bisa mulai dengan santai saja. Oke. Kalau konseling kali ini kita lakukan selama 20 menit gimana Mbak Sani? Mungkin sekitar 10-15 menit aja deh Bu, soalnya habis ini saya nanti mau ada eskul olimpiade matematika Bu. Oke, baik. Baiklah, jadi konseling kita hari ini dilakukan dalam waktu 10-15 menit ya. Baik, gimana? Apakah Mbak Sani sudah siap atau bersedia untuk menceritakan masalahnya? Siap Bu. Baik, saya ingin mengenal Mbak Sani lebih dulu nih. Mbak Sani bisa menceritakan sedikit tentang kegiatan sehari-hari Mbak Sani? Kegiatan saya sehari-hari ya Bu, ya cuma gitu aja Bu. Sekolah, pulang, main HP, sekolah lagi, main HP lagi, gitu aja terus Bu. Oke, nah kalau main HP itu apa sih yang dibuka gitu Mbak? Biasanya paling TikTok sih Bu paling sering, terus Instagram, terus juga saya kadang-kadang juga nonton film Bu. Oke, kan kadang-kadang tuh teman juga bisa mempengaruhi kebiasaan dalam menggunakan media sosial ya. Apakah Mbak Sani merasakan hal seperti itu? Iya sih Bu, teman-teman saya itu juga sering main sosmed Bu. Oke, kemudian apa yang Mbak Sani rasakan apabila tidak membuka media sosial? Kalau saya nggak buka sosmed tuh rasanya tuh kayak saya tuh ketinggalan informasi gitu loh Bu. Oke, jadi ada rasa takut tertinggal dari teman-teman ya. Iya betul Bu. Mengurangi penggunaan media sosial itu mungkin terasa tidak mudah ya Mbak, apalagi ya jika sudah menjadi kebiasaan. Iya sih Bu, saya tuh udah beberapa kali coba buat ngurangin mainan HP, tapi gagal terus Bu. Oke, itu hal yang wajar kok Mbak. Memang perubahan itu, kebiasaan itu membutuhkan waktu dan latihan secara konsisten Mbak Sani. Iya Bu. Nanti kita tidak akan langsung melarang Mbak Sani menggunakan media sosial kok. Nanti kita akan mencari cara supaya Mbak Sani itu tetap bisa menggunakannya, tetapi dengan waktu yang lebih teratur. Oke, iya sih Bu, itu sebenarnya yang saya mampu. Apa yang biasanya Mbak Sani lakukan setelah pulang sekolah nih? Ya itu Bu, saya langsung buka HP, buka sosmed, scroll-scroll TikTok Bu. Biasanya berapa lama itu Mbak Sani menggunakan media sosial dalam sehari? Mungkin sekitar 6-8 jam sih Bu. Baik, jadi penggunaan media sosial Mbak Sani itu lumayan lama ya setiap hari? Iya Bu. Kemudian kapan sih biasanya Mbak Sani itu mulai menggunakan media sosial paling lama?
Biasanya sih malam Bu, sebelum tidur. Oke, sebelum tidur. Nah, itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Biasanya sih mungkin setelah sholat maghrib ya Bu, sampai mungkin jam 12, kadang juga bisa lebih Bu. Wah, cukup lama ya. Kemudian apa yang biasanya membuat Mbak Sani itu terus bermain media sosial sih pada waktu itu? Karena mungkin asik scroll terus ya Bu, jadi akhirnya saya tuh ngerasa nggak kerasa aja gitu Bu, waktunya tiba-tiba jalan terus, udah malam gitu. Oke, ketika Mbak Sani bermain media sosial terlalu lama, apa yang biasanya terjadi dengan tugas sekolah Mbak Sani? Ya tugasnya jadi telat ngerjain Bu, kadang juga malah seringnya nggak dikerjain, akhirnya nanti di sekolah nyontek sama temen Bu. Oke, kemudian Mbak Sani sering merasa ngantuk nggak sih di kelas? Iya Bu, ngantuk, lemes, letih, lesu, pokoknya belajarnya nggak fokus Bu. Jadi semakin lama menggunakan media sosial itu, waktu belajar Mbak Sani jadi berkurang dan mempengaruhi kondisi belajar Mbak Sani di kelas ya. Iya Bu. Kalau begitu, dari permasalahan Mbak Sani yang Mbak Sani ceritakan, kira-kira perubahan apa yang paling ingin Mbak Sani capai melalui konseling ini? Saya cuma pengen bisa ngurangin main HP dan bisa lebih fokus lagi buat belajar Bu. Baik, jadi tujuan konseling kita pada hari ini yaitu untuk membantu Mbak Sani mengurangi penggunaan HP dan media sosial secara bertahap dan belajar mengatur waktu dengan lebih baik agar kegiatan belajar tidak terganggu. Apakah Mbak Sani setuju dengan tujuan tersebut? Setuju Bu. Bagus. Nanti kita akan bekerja sama mencari cara yang paling sesuai supaya tujuan itu bisa dicapai sedikit demi sedikit. Kemudian sebelum kita menentukan langkah perubahan nih, Ibu pengen memahami lebih jauh kebiasaan penggunaan media sosial Mbak Sani. Sejak kapan Mbak Sani itu mulai sering menggunakan media sosial seperti sekarang? Sekitar 2019 sih Bu, pas waktu COVID itu loh Bu. Jadi kan kita nggak boleh kemana-mana ya Bu, cuma di rumah aja. Jadinya bosen, jadi ya udah main HP aja. Oke, apa yang biasanya membuat kebiasaan itu terus berlanjut sampai sekarang? Ya karena udah kebiasaan sering main HP, saya jadi nyaman dan happy aja gitu Bu, kayak scroll nonton film gitu. Jadi kebiasaan itu tuh terbentuk karena Mbak Sani sering melakukannya dalam waktu yang lama ya? Iya Bu. Kemudian apa yang Mbak Sani rasakan saat menggunakan media sosial? Saya ngerasa seneng aja sih Bu dan nggak bosen. Apakah perasaan senang itu membuat Mbak Sani sulit berhenti? Iya Bu. Oke, jadi rasa senang itu menjadi salah satu alasan Mbak Sani terus menggunakan media sosial ya? Iya Bu. Kemudian bagaimana kebiasaan teman-teman Mbak Sani dalam menggunakan media sosial? Ya hampir semua teman saya itu juga sering main sosial media Bu. Apakah Mbak Sani merasa perlu mengikuti kebiasaan mereka? Iya Bu, saya harus ngikutin standar mereka karena nanti kalau nggak ikutan mereka jadi nggak tahu tren dan nanti ketinggalan hot news Bu. Oke, kalau menurut Mbak Sani sendiri, penggunaan media sosial itu tuh dikarenakan keinginan sendiri atau karena pengaruh dari teman? Kayaknya dua-duanya deh Bu. Oke, kalau dari dalam diri Mbak Sani sendiri, apa yang sebenarnya Mbak Sani inginkan? Saya tuh cuma pengen saya bisa ngatur waktu dengan lebih baik aja Bu. Baik, di satu sisi Mbak Sani merasa senang dan nyaman bisa bermain media sosial. Tetapi di sisi lain Mbak Sani juga tuh merasa capek karena tugas terbengkalai dan belajar jadi nggak fokus. Jadi sebenarnya ada perasaan bingung nih dalam diri Mbak Sani antara ingin terus bermain media sosial atau ingin berubah menjadi lebih teratur. Betul begitu? Iya Bu, saya tuh sering ngerasa kayak gitu Bu. Oke, berarti sebenarnya Mbak Sani itu sudah menyadari kalau kebiasaan itu mulai mengganggu aktivitas dan tujuan belajar Mbak Sani. Iya Bu. Baik, itu menunjukkan bahwa Mbak Sani itu sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk berubah. Dari pembicaraan kita hari ini,
kita sudah memahami bahwa penggunaan media sosial yang cukup lama itu membuat waktu belajar Mbak Sani jadi berkurang dan tugas menjadi tertunda. Namun, Mbak Sani juga sudah menunjukkan adanya keinginan untuk berubah dan mengatur waktu jadi lebih baik. Iya Bu, saya pengen nyoba ngurangin waktu bermain sosmed saya Bu. Itu langkah yang sangat baik. Perubahan memang tidak terjadi secara langsung, tetapi bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik, kita akan memulai dengan target yang sederhana dulu nih. Minggu ini coba kurangi penggunaan media sosial menjadi maksimal 4 jam dalam sehari. Menurut Mbak Sani itu bisa dilakukan nggak? Kayaknya bisa dicoba sih Bu. Bagus. Sekarang kita buat jadwal penggunaan media sosialnya. Misalnya, Mbak Sani boleh membuka media sosial itu setelah tugasnya selesai dan maksimal 1 jam setiap kali membukanya. Wah, kayaknya jadi lebih teratur ya Bu. Caranya, saat belajar, coba handphone Mbak Sani itu disimpan di tempat yang agak jauh, kemudian notifikasinya dimatikan supaya tidak terdistract. Iya Bu, soalnya biasanya saya tuh langsung buka HP Bu kalau ada notif. Oke, kalau Mbak Sani berhasil mengikuti jadwal selama sehari penuh, coba Mbak Sani kasih reward untuk diri sendiri. Misalnya bisa menonton video favorit atau makan camilan yang Mbak Sani sukai. Kayaknya itu menarik ya Bu, nanti pasti saya jadi lebih semangat Bu. Oke, tapi misalnya kalau Mbak Sani melanggar, harus ada konsekuensinya juga nih. Misalnya malam harinya handphonenya itu disimpan oleh orang tua, diserahkan ke orang tua. Jadi Mbak Sani tidak boleh membuka media sosial sama sekali. Apakah Mbak Sani setuju? Iya, setuju Bu. Oke. Selain bermain media sosial nih, misalnya kegiatan apa sih yang bisa Mbak Sani lakukan agar waktunya itu lebih bermanfaat? Mungkin kayak olahraga ringan ya Bu, kayak mungkin jalan kaki di sekitar rumah, terus saya juga bisa bantu orang tua, atau enggak ya baca-baca novel gitu Bu. Wah, bagus sekali sih itu. Nanti setiap hari Mbak Sani bisa mencatat berapa lama menggunakan media sosial ya, supaya kita bisa melihat perkembangan Mbak Sani. Oke, nanti saya catat ya Bu. Kalau nanti muncul keinginan membuka media sosial saat belajar, apa sih yang Mbak Sani lakukan? Saya bakal nyoba fokus dulu Bu sampai tugasnya selesai. Good job. Minggu depan kita evaluasi bersama hasilnya. Yang penting Mbak Sani itu konsisten dan berusaha sedikit demi sedikit ya. Iya Bu, siap. Saya juga percaya bahwa Mbak Sani itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebiasaan. Jadi suatu saat kalau misalkan Mbak Sani belum berhasil, itu bukan berarti gagal, tetapi bagian dari proses belajar. Oke, siap Bu. Bagaimana nih perasaan Mbak Sani setelah menceritakan semua? Saya jadi lebih ngerasa semangat sih Bu, dan kayaknya saya yakin Bu saya bisa berubah. Baik, Ibu senang sekali ya mendengarnya. Itu hebat sekali. Itu menunjukkan bahwa Mbak Sani itu sudah mulai memiliki kesadaran untuk mengatur perilakunya Mbak Sani. Iya Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya rasa cukup sih Bu. Baik, terima kasih atas keterbukaan Mbak Sani hari ini. Ibu sangat menghargai usaha dan kejujuran dalam bercerita. Saya juga mau ngucapin terima kasih juga ya Bu sama Ibu. Oke, nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan Mbak Sani dan mengevaluasi perubahan yang sudah Mbak Sani lakukan. Tetap semangat dan terus berusaha. Baik Bu, Oke. terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Ibu. juga.